Terima kasih Pastor Yongki yang terkasih. Shalom Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Salam penuaian, salam terobosan ya. Semangat pagi buat yang ada di Amerika. Semangat sore buat yang ada di Indonesia. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus sungguh baik dan sangat teramat baik. Amin ya. Kita semua boleh baik adanya karena Tuhan itu memang baik. Amin. Hari ini saya tergerak sekali untuk belajar mengenai sebuah pertanyaan yang sangat penting dan yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah itu pertanyaannya? Saya mau bertanyakan seperti ini. Sudahkah kita ini sungguh-sungguh loh ya, hidup dalam pengucapan syukur setiap hari? Dijawab masing-masing ya. Apakah kita ini sudah sungguh-sungguh hidup dalam pengucapan syukur setiap hari? Kenapa pentingnya pengucapan syukur ini? Maka tema pada hari ini di doa fajar, sudahkah Anda bersyukur? Jawab masing-masing ya. Bagaimana kita rasa syukur kita kepada Tuhan? Karena firman Tuhan ini sering kita dapatkan di dalam Alkitab. Itu perintah daripada Tuhan. Itu kehendak daripada Tuhan. Untuk kita bersyukur senantiasa. Mari kita buka sama-sama. 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat ke-18. Ya, di situ dikatakan di Alkitab firman-Nya berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Sering kita mendengar kata orang, bagaimana sih kita tahu kehendak Tuhan? Benar? Bagaimana sih kita tahu membedakan kehendak kita, kehendak Tuhan? Jawabannya sebenarnya simple. Semua itu tertulis di dalam Alkitab, di dalam firman-Nya. Sering Tuhan itu berkata yang dikehendaki, yang aku kehendaki. Tapi kita ini enggak pay attention gitu. Enggak sadar atau pura-pura enggak sadar ya. Jadi sering kita baca firman itu sering yang dikehendaki. Ya arti yang dikehendaki itulah itu perintah kewajiban yang harus kita lakukan. Tapi sering kadang kita ignore atau sering kita tidak melihat hal itu, enggak sadar. Karena kita kenapa? Karena kita lebih melihat masalah-masalah kita. Tuhan mau kita mengucap syukur dalam segala hal. Ini berat kalau kita mengucap syukur, kalau dalam keadaan baik, orang dunia pun bisa mengucap syukur dalam keadaan baik. Tetapi yang sulit kalau keadaan tidak baik. Tapi Tuhan memerintahkan kita mengucap syukur dalam segala hal. Baik keadaan baik, baik keadaan tidak baik. Karena itu adalah sebuah perintah dan kehendak Tuhan bagi hidup kita semua. Kalau kita mentaatinya, saya percaya di balik semuanya itu ada rencana Tuhan, ada kehendak Tuhan yang digenapi dalam setiap hidup kita. Semua akan mendatangkan kebaikan. Bersyukur itu artinya bukan hanya sekedar berkata terima kasih, tapi melainkan jadikan itu sebuah gaya hidup. Katakan bersama saya, gaya hidup orang percaya. Inilah style kita. Mengucap syukur. Mari kita mau merenungkan. Ada 4 kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita mau hidup dalam pengucapan syukur. Bagaimana kita mau menjalankan firman yang dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 tadi. Yang pertama, bersyukur itu adalah panggilan hidup orang percaya. Amin. Itu panggilan hidup kita sebagai orang percaya. Bersyukur. Bahkan firman-Nya dikatakan di dalam Kolose 3 ayat 17. Mari kita lihat sama-sama ya.
Kolose 3 ayat 17. Dalam segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil apa dikatakan? Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi itu menjadikan gaya hidup panggilan kita sebagai orang percaya. Kita harus lakukan bukan sekedar perkataan tapi juga harus dengan perbuatan dan semuanya itu kita aminin. Kita harus mengucap syukur. Bersyukur itu bukan pilihan, tetapi panggilan hidup. Ya, jadi bersyukur bukan pilihan. Aku nggak mau aku nggak mau bersyukur ah. Oh keadaanku lagi nggak baik kok suruh mengucap syukur. Contohnya seperti itu. Tapi panggilan itu perintah, firmannya, kehendaknya. Dunia berkata bersyukur kalau ada alasan. Tetapi iman kita sebagai orang percaya berkata, saya mau bersyukur karena Tuhan itu baik. Amin. Saya mau bersyukur atas hari yang sudah Tuhan beri. Saya mau bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kalau kita dapat masalah, saya mau bersyukur saat kita dapat masalah. Saya percaya di balik masalah ini, Tuhan punya rencana yang baik buat hidup saya. Saya percaya Tuhan ada jalan keluar dengan cepat. Di situ kita sudah menyenangkan hati Tuhan dulu. Menyenangkan hati Tuhan itu paling penting dalam hidup kita. Perkara kita ditolong, waktunya kapan itu terserah Tuhan. Karena Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Tapi kita mau melakukan bagian kita. Kita mau menjadi anak-anak yang taat. Amin. Siapa yang mau jadi anak yang taat? Mari kita mau bersyukur ya. Karena itu panggilan hidup kita. Orang Israel tuh sering bersungut-sungut di padang gurun. Padahal Tuhan sudah menunjukkan mujizatnya, sudah keluar dari Mesir. Sudah melihat bahwa pimpinan Tuhan saat dia keluar dari Mesir. Di padang gurun pun dipimpin Tuhan. Ada tiang awan pada waktu pagi. Ada tiang api pada waktu malam. Tapi mereka gagal bersyukur. Mereka bersungut-sungut, tidak puas dan sebagainya. Akhirnya apa? Tidak masuk tanah perjanjian. Yang masuk cuma Kaleb dan Yosua. Kalau kita baca Bilangan 14. Akibat kalau kita suka bersungut-sungut, tidak bisa bersyukur. Hidup kita tuh akan terasa semakin berat. Kita kehilangan sukacita. Kita kehilangan damai sejahtera. Tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Dan yang pasti mendatangkan murka Tuhan, Bapak Ibu. Saudara-saudari kok kita nggak bersyukur. Kalau kita nggak bersyukur saat masalah itu datang, Tuhan nggak tolong kita. Atau waktunya lambat. Karena kita tidak bersyukur. Amin. Gagal menikmati janji Tuhan. Makanya jangan bersungut-sungut. Lawannya bersyukur tuh bersungut-sungut. Jadi mau pilih bersyukur atau bersungut-sungut. Kita mau bersyukur ya. Karena itu panggilan Tuhan dalam hidup kita. Lakukanlah, bahkan di Filipi dikatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Itu di Filipi 2 ayat 14. Supaya kita hidup tidak bercelah. Supaya kita hidup dalam perkenanannya. Amin. Yang kedua, bersyukur itu adalah tanda kerendahan hati. Kalau kita mau bersyukur, itu kita rendah hati. Karena orang yang bersyukur mau mengakui bahwa semua berasal dari Tuhan. Sadar semua anugerah Tuhan. Karena dikatakan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Tidak ada perubahan, tidak ada bayangan ataupun pertukaran. Jadi bersyukur itu bukan hasil usaha kita sendiri. Kita mau melakukan bagian kita. Kita mau rendah hati, tidak menuntut, tidak protes, tidak membanding-bandingkan, nggak sombong, tidak mudah untuk iri hati.
dapat menguasai diri. Jadi kita harus bersyukur dengan segala kerendahan hati. Saat kita bisa bersyukur dengan segala kerendahan hati, maka saya percaya pertolongan Tuhan akan datang dengan cepat. Amin. Mari katakan, saya mau rendah hati. Mengakui semua berasal dari Tuhan. Semua adalah anugerahnya. Amin. Yang ketiga, kalau kita mau belajar bersyukur, kehendak Tuhan itu mau kita lakukan. Itu mendatangkan damai sejahtera. Bersyukur itu membawa damai sejahtera. Sampai dikatakan ayat favorit Filipi 4 ayat 6 dan 7. Dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam apa? Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Banyak ayatnya mengenai pengucapan syukur ini. Di ayat ke-7 ditutup dikatakan Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Doa dengan ucapan syukur itu mendatangkan damai sejahtera. Jadi kita akhirnya nggak mudah untuk iri hati. Karena hidup kita penuh dengan pengucapan syukur. Nggak mudah kita jatuh jadi sombong. Nggak mudah kita kalah sama masalah kita. Karena kita mudah mengucap syukur. Kita undang damai sejahtera itu. Kita undang sukacita itu. Seperti firman Tuhan juga sering katakan kan, bersukacitalah senantiasa. Amin. Tapi hati yang penuh pengucapan syukur, saya percaya pasti ada damai sejahtera. Pasti kita akan merasakan kasih setia Tuhan dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan. Siapa yang mau penuh dengan pengucapan syukur, saya percaya damai sejahtera itu akan kita nikmati senantiasa dalam setiap hidup kita ya. Amin. Yang terakhir, yang keempat, bersyukur itu adalah jalan masuk ke hadirat Tuhan. Saat kita bersyukur, itu kita membuka hadirat Tuhan itu hadir dalam setiap hidup kita. Di mana ayatnya? Saya merenungkan pada saat membaca firman ini. Ayatnya di Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Pengucapan syukur itu adalah kunci kerohanian kita, iman kita untuk membuka pintu hadirat Tuhan. Saat kita bersyukur, percaya ada atmosfer surga, ya. Ada atmosfer surga, kita bisa merasakan itu. Karena gaya hidup penuh dengan pengucapan syukur pasti mendatangkan kebaikan. Contoh ilustrasi ya, saya kasih ilustrasi ya. Seorang ibu sering berkata, saya ini gak punya banyak uang, tapi saya ini sehat loh. Saya masih kuat untuk bekerja. Karena saya percaya Tuhan pelihara saya. Itu salah satu pengucapan syukur. Padahal dia gak kaya, gak punya banyak uang. Tapi dia mengucap syukur karena dia sehat. Amin. Pasti ada sisi positif dalam hidup kita. Contohnya lagi ini ilustrasi aja ya. Ada orang misalnya makan gitu ya. Meja makan makan ada nasi, ada lauk pauknya. Saat kita menerima satu piring nasi makanan itu, apa yang kita pikirkan pasti ada hitungan sejenak. Saat kita melihat piring dan lauk pauk yang kita mau nikmati. Mungkin satu orang akan berkata, kok sedikit ya lauk pauknya? Misalnya kita diundang gitu ya. Kok cuma sedikit ya?
Kok nggak ada misalnya kita berpikir ada ayam goreng, ada sayur, misalnya pecel nih, pecel. Ada sayur, kita dalam hati kita, mana tahunya, mana tempenya. Kok cuma dikasih telur sama sayur? Nah, ya kan? Berarti di situ tanpa sadar kita tidak mengucap syukur loh. Padahal sudah doa kan. Sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu. Begitu kita ambil, loh kok nggak ada tahunya, kok nggak ada tempenya. Loh peyeknya kok dikasih kerupuk putih. Bukannya kalau pakai pecel tuh pakai peyek kacang. Contohnya seperti itu, begitu ya. Memang kalau mau komplit, memang ada pecel itu, ada peyek kacang, peyek teri, ada tempe, tahu, ayam, empal, atau ditambah ikan sayur itu komplit, tapi sometimes nggak komplit. Makanya yang satu berkata dengan penuh pengucapan syukur, terima kasih Tuhan. Yang satu yang percaya ini gratis ya, saya ini cuma diundang, ini makanan gratis. Ya, saya puji Tuhan saya bisa makan kenyang. Itu penuh pengucapan syukur. Tapi yang satu berkata dengan penuh mengeluh dalam hati, gak ada pecelnya, pecel kok pecel. Gak ada kerupuknya, kerupuknya peyek kok diganti kerupuk putih. Harusnya dikasih tahu, pak tempe. Jadi penuh dengan mengeluh. Akhirnya makanannya belum jadi sehat loh. Bisa juga diare itu. Karena karena tidak mengucap syukur ya. Bukannya jadi sehat diterima di dalam tubuh kita, tapi jadi diare. Jadi siapa mau mengucap syukur ya, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Terima kasih Tuhan. Selalu ambil sisi positifnya. Sekali lagi, sudahkah Anda bersyukur? Amin. Kita memasuki hari yang baru. Yang di Amerika ini masih pagi, masih subuh. Penuh pengucapan syukur. Yang di Indonesia sudah malam. Ya, penuh mengucapan syukur sudah Tuhan pimpin sertai sepanjang hari ini bisa makan enak. Kalau nggak makan enak nanti mungkin besok lah makan enaknya ya. Jadi bersyukur, senantiasa bersyukur ya. Kalau di Alkitab itu dijadikan bersyukur sebagai gaya hidup. Dalam kehidupan kita, dalam perkataan, perbuatan, bersyukur, bersyukur, bersyukur. Contohnya Daud. Daud itu penuh dengan pengucapan syukur, dia menyembah. Mazmur 9 ayat 2, Daud sering berkata, aku hendak bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku hendak menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Itu Daud. Bagaimana dengan kita? Kita mau lebih daripada Daud. Amin. Jangan mau kalah sama Daud ya. Kita harus lebih daripada Daud. Daud itu hidupnya penuh pengucapan syukur. Kalau lihat masalahnya banyak. Coba dilihat sendiri, baca ya mengenai Daud. Banyak masalah Daud itu. Tapi hidupnya selalu mengucap syukur. Daud bersyukur bukan hanya masa kesusahan, masa senang. Jadi sukar atau senang, tetap bersyukur. Itu perintah Tuhan. Daniel di Alkitab. Siapa yang tidak kenal Daniel dan teman-temannya? Kalau belum kenal nanti dicek sendiri ya di kitab Daniel ya. Jadi Daniel itu sudah dilarang kan berdoa. Kalau kita lihat salah satu kisah dia dilarang berdoa. Ada hukumannya jelas-jelas. Kalau tidak berdoa bisa mengalami hukuman. Tapi Daniel tetap setia, tetap taat. Daniel tetap berlutut, mengucap syukur 3 kali sehari kepada Allahnya. Jadi penuh dengan pengucapan syukur, gaya hidup yang konsisten. Sehingga saya percaya, kita semua diluputkan dari segala mara bahaya. Amin. Contohnya lagi, banyak contoh pengucapan syukur. Paulus dan Silas. Saya sangat tertarik sekali mengenai kisah Paulus dan Silas. Nanti minggu depan ya akan dibahas lebih tuntas mengenai kisah Paulus dan Silas ini. Paulus singkat ceritanya, Paulus dan Silas ini di kota Filipi harus mengalami aniaya, harus mengalami dicambuk sampai masuk penjara. Hanya gara-gara dia mengusir roh tenung dari seorang perempuan, hamba seorang perempuan dari tuannya. Yang biasanya dipergunakan oleh tuannya untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi diusirlah roh tenun itu dari hidup perempuan itu. Sehingga tuan-tuan itu singkat ceritanya marah.
menghakimi. Sampai singkat cerita Paulus dan Silas ini masuk penjara ya. Tetapi dia bukan marah. Dia dipasung loh di penjara. Tetapi dia penuh pengucapan syukur. Caranya Paulus Silas memuji Tuhan, berdoa, menggerakkan hati Tuhan. Akhirnya pintu-pintu mujizat dibukakan. Paulus dan Silas bahkan membawa jiwa di dalam penjara. Sehingga ada pertobatan, kepala penjara dan keluarganya bertobat. Terpuji nama Tuhan. Contoh yang paling top ini Tuhan Yesus kita sendiri. Dia telah memberikan perumpamaan saat menjadi manusia, 5 roti dan 2 ikan. Saat memberi makan 5.000 orang. Tuhan Yesus mengucap syukur atasnya. Akibat tindakan pengucapan syukur dengan 5 roti dan 2 ikan, maka ada mujizat. Amin. Jadi mujizat terjadi bukan karena kita mengeluh, bukan karena kita bersungut-sungut. Mujizat bisa terjadi karena apa? Mengucap syukur. Jadi sekali lagi jadikan itu gaya hidup kita untuk senantiasa mengucap syukur. Amin. Jadi sekali lagi hiduplah dengan pengucapan syukur. Sudahkah Anda bersyukur? Sekali lagi kita menjalani panggilan hidup sebagai orang percaya saat kita bersyukur. Kita akan hidup dalam kerendahan hati. Kita akan menikmati damai sejahtera. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Biar firman Tuhan ini boleh menjadi rema dalam hidup kita. Bukan sekedar didengar, tetapi dilakukan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Untuk kami mau senantiasa belajar melakukan perintah dan kehendak-Mu untuk bersyukur Tuhan. Kami mau Tuhan hidup dalam pengucapan syukur ini menjadi gaya hidup dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan setiap masalah apapun yang ada dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan punya rencana yang baik. Terima kasih Bapa, kami sambut sepanjang hari demi hari hanya bersamamu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh mengucap syukur dan berdoa. Katakan bersama saya, amin.